Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Diandra Mukni. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi warga membakar rumah oknum kepala desa yang diduga menyelewengkan dana bansos di Desa Gunung Agung, Lampung Tengah. Hal ini turut dilatar belakangi penganiayaan oleh kerabat kepala desa yang mengakibatkan seorang warga meninggal. Sejumlah warga mendatangi rumah oknum kepala desa Gunung Agung, Lampung Tengah, Sukardi, buntut dari dugaan penyelewengan dana bantuan sosial pada 27 Januari lalu, dan kasusnya saat ini masih ditangani oleh Polres Lampung Tengah. Sebelumnya, warga telah melakukan penyegelan terhadap kantor desa pada 25 Januari lalu akibat dugaan penyelewengan dana tersebut. Namun masalah ini membesar, di mana salah satu warga diduga dianiaya oleh kerabat kepala desa yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Keributan korban dan pelaku awalnya dipicu korban yang mengunggah perkara dugaan penyelewengan dana bansos di media sosial. Kemudian korban dan pelaku yang merupakan kerabat kepala desa bertemu di pasar desa Gunung Agung dan terlibat perkelahian hingga menyebabkan korban atas nama Suryadi meninggal dunia. Peristiwa itu pun memicu kemarahan warga hingga akhirnya melakukan aksi bakar rumah dan bangunan lainnya yang merupakan aset kepala desa serta rumah orang tua pelaku penganiayaan. Balai kampung yang disegel terus kemudian menimbulkan aksi penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal. Korban ini salah satu warga Gunung Agung juga. Dari Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Yaitu kericuhan tak terhindarkan setelah ratusan massa warga Gunung Agung mendapat kabar korban Supriyadi, warga desa setempat yang tewas ditikam oleh pelaku bernama Sadewo, kerabat dekat oknum kepala desa Gunung Agung, Sukardi. Sudirman, kakak kandung korban, membenarkan peristiwa yang menewaskan adik kandungnya memicu massa membakar rumah oknum kepala desa. Yang korupsi itu bansos itu salahnya. Mungkin orang kurang itulah, kayaknya ya kayak gitu ada orang nggak terima ya. Karena korban ini posting di medsos terkait ya, mungkin kayak gitu. Penyelewengan bansos itu ya Bang? Mungkin. Kecelakaan maut menewaskan 5 orang terjadi di kawasan wisata Tawangmangu, tepatnya di Desa Gondosuli, Tawangmangu, Karanganyar. Kecelakaan yang dialami rombongan minibus wisata ini terjadi di jalur lama Tawangmangu. Saat insiden terjadi, minibus tengah mengangkut 16 penumpang yang berasal dari Bojonegoro, Jawa Timur, terdiri dari 16 perempuan dan 2 anak. Ngapunten butuh bantuan niki wonten kecelakaan wonten ngeboh. Niki derek dievakuasi niki. Polisi mengungkap kecelakaan terjadi sekitar pukul 10 pagi. Rombongan rencananya akan pergi ke wilayah Tawangmangu melewati Magetan. Namun saat melintas di jalanan menurun, rem mobil diduga gagal berfungsi atau blong, sehingga tidak terkendali dan terguling, serta akhirnya menabrak beton jembatan. Ya Allah. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Baru aja lur, saya pas. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Halim Mahfur, iNews melaporkan. Baru aja, banyak korban. Pemirsa, 5 orang dilaporkan meninggal dunia dan 12 lainnya dirawat di IGD akibat kecelakaan tunggal di Jalan Gondosuli, jalur lama dari Cemoro Kandang menuju ke Tawangmangu, Karanganyar, Sabtu siang. Total 17 orang menjadi korban dalam kecelakaan maut di Jalan Gondosuli, jalur lama dari Cemoro Kandang menuju ke Tawangmangu, Karanganyar. 5 diantaranya dinyatakan tewas. Kelima korban meninggal berjenis kelamin perempuan dan 1 diantaranya masih berusia kanak-kanak. Selain itu, 12 korban lainnya mengalami luka berat dan luka ringan.
Seluruh korban telah dibawa ke Puskesmas dan RSUD Karanganyar. Ini tiba di UGD 9, di kamar jenazah 5, jadi total itu 14, yang 3 input sopir masih di Puskesmas. Kondisinya gimana Pak Dirian? Ini kondisinya ya sementara masih dalam perawatan. Sementara menurut warga, mobil diduga mengalami remblong saat turun dari tanjakan Gondosuli, jalur lama Tawangmangu. Itu rombongan dari Cepu, mobil elep dari arah Jawa Timur mau ke, tadi supir saya tanya itu mau ke Muning. Nah, itu terjadi rem maka atau di rem itu blong. Jadi dari arah barat ada mobil di sini mau dibanting ke kanan tidak bisa. Nubruk, Bu. Jembatan. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Halim Mahfur, iNews melaporkan. Pemkab Bojonegoro akan menjemput jenazah 5 korban kecelakaan di Karanganyar, Jawa Tengah. Korban akan dibawa dengan 5 ambulans untuk diserahkan ke pihak keluarga. 9 dari 13 korban luka hingga kini masih berada di IGD RSUD Karanganyar, Jawa Tengah. Mereka mengalami luka akibat benturan, sementara 2 orang lainnya patah tulang. Di halaman kamar jenazah, 4 mobil jenazah masih berjejer. Dari informasi yang kami peroleh, rencananya kelima korban meninggal akan diambil oleh pihak Pemkab Bojonegoro untuk diserahkan ke pihak keluarga. Dan untuk mengetahui kondisi korban di RSUD Karanganyar, saat ini kita telah terhubung dengan jurnalis Halim Mahfur. Selamat malam, Halim. Bagaimana perkembangan penanganan korban di sana? Baik, selamat malam Diandra dan juga pemirsa yang ada di rumah. Saat ini saya sudah berada di RSUD Kartini, Kabupaten Karanganyar, maaf. Dan saat ini jumlah pasien yang ada di yang ada di RSUD Kabupaten Karanganyar terdapat 5 orang yang dinyatakan tewas atau meninggal dunia, yang dinyatakan meninggal dunia. 4 diantaranya merupakan perempuan dewasa dan juga 1 diantaranya merupakan kanak-kanak. Dan kemudian update terbaru yang saya dapatkan, terdapat 4 pasien yang masih mengikuti rawat jalan. 4 diantaranya masih menjalani opnam di Rumah Sakit RSUD Kabupaten Karanganyar dan 1 pasien akan dirujuk ke Rumah Sakit tipe A, namun belum dapat dipastikan kemana pasien tersebut akan dirujuk. Dan kemudian untuk 3 diantaranya masih berada di Puskesmas di Kabupaten Karanganyar. Seperti itu, Diandra. Baik, Halim, kemudian untuk 5 jenazah yang saat ini masih di RSUD Karanganyar, ini kapan akan dijemput oleh keluarga atau akan dijemput oleh pihak Pemkab Bojonegoro? Baik, Diandra, kelima jenazah tersebut direncanakan akan dijemput oleh pihak dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan akan dibawa menggunakan ambulans yang saat ini sekitar jam 7 atau jam 19 waktu Indonesia Barat berangkat dari wilayah Kabupaten Bojonegoro dan akan tiba, diperkirakan akan tiba di Rumah Sakit RSUD Kartini, Kabupaten Karanganyar sekitar pukul 21.00, Diandra. Baik, Halim, kalau kita lihat ini mobil, ini kan mengangkut 17 orang. Ini adalah satu keluarga atau seperti apa? Baik, berdasarkan informasi yang saya himpun tadi, yang dihimpun oleh kami, maksud saya, mereka merupakan anggota dari arisan, merupakan anggota dari geng arisan yang merencanakan untuk berlibur ke Tawangmangu, Karanganyar, begitu Diandra. Dan mereka berangkat dari Bojonegoro melalui Magetan dan kemudian menuju ke Tawangmangu dan naasnya dan sayangnya mereka mengalami kecelakaan di daerah Banaran
Gondosuli di Tawangmangu, Diandra. Baik, terima kasih Khalim Mahfur melaporkan langsung dari RSUD Karanganyar. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. 2 jenazah Bribtu Anumerta Dedi Tambunan dan Baratu Anumerta Kain Rere yang merupakan korban penembakan KKB Sabtu 17 Mei 2025 telah diterbangkan ke kampung halamannya. Kedua jenazah dipulangkan untuk dimakamkan dengan menggunakan pesawat. Dua jenazah dari korban penembakan KKB yaitu Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond Rere dipulangkan ke kampung halamannya. Kedua jenazah diberangkatkan ke Serui, Papua dan sebelumnya dilakukan upacara penyerahan secara militer dari Kesatuan Tugas Operasi Damai Kartens kepada pihak keluarga. Setelah kemarin kedua jenazah melalui proses pemulasaran di Rumah Sakit Umum Daerah Timika, maka pada pagi hari ini kedua jenazah sudah diberangkatkan ke kampung halamannya di Serui. Bribtu Anumerta Dedi Tambunan dan Baratu Anumerta Kain Rere. Jenazah ditemani atau didampingi oleh keluarga dari mulai kedatangan kemarin di Timika sampai pada keberangkatan menuju Serui. Sebelumnya 2 anggota Satgas Operasi Damai Kartens 2025 gugur ditembak kelompok kriminal bersenjata atau KKB Ternus Enumbi di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kedua anggota yang gugur yakni Bribda Dedi Tambunan yang terkena 1 luka tembak dan Barada Raymond Rere yang terkena 2 luka tembak. Keduanya tertembak saat tengah mengendarai sepeda motor di sekitar Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Saat kejadian, warga sekitar mengaku mendengar suara letusan senjata api. Aparat gabungan hingga saat ini masih menyisir wilayah sekitar untuk mengamankan situasi dan memburu para pelaku. Pasca kejadian, pihak kepolisian mengimbau masyarakat Puncak Jaya tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan kembali menggelar Operasi Berantas Jaya 2025 Sabtu pagi. Salah satu preman yang berkedok sebagai juru parkir liar berusaha kabur saat akan ditangkap petugas. Salah seorang preman berkedok juru parkir liar mencoba kabur saat akan ditangkap petugas gabungan dalam razia Berantas Jaya di Jakarta Barat. Namun, aksinya gagal setelah sempat terjatuh ketika melarikan diri. Dalam razia kali ini, Polsek Grogol Petamburan mengamankan sekitar 40 orang. Antara lain, preman berkedok juru parkir liar, Asmoro atau pemalakan terhadap sopir truk, serta Pak Oga. Untuk pelaku pungli, artinya dalam hal ini seperti An Asmoro dan juga kepada pelaku pungli lainnya seperti Pak Oga dan parkir yang tidak memiliki izin telah kita amankan, yang sebenarnya saya bilang tadi sekitar estimasi 40 orang, dan saat ini semuanya kita hanya lakukan pembinaan. Selain menangkap puluhan preman, petugas gabungan juga menertibkan atribut organisasi kemasyarakatan yang berada di sepanjang Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi berbicara soal upaya Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik premanisme. Ia mengatakan pemerintah mengejar premanisme yang mengganggu proses bisnis di Indonesia. Dikejar oleh pemerintah itu adalah aksi premanisme, terutama yang mengganggu, awalnya ini ya, yang mengganggu proses bisnis. Jadi investor takut masuk ke kita. Ya, orang-orang yang ingin berusaha itu takut untuk berusaha di kita karena ada biaya-biaya tambahan dan beban-beban tambahan akibat aksi dan ulah premanisme. Jadi yang mengganggu itu adalah premanismenya.
kalau bicara ormas, ormas itu banyak. Ya, NU ormas, Muhammadiyah ormas, ID ormas. Yang ya kita nggak akan melihat ini pukul rata, ya. Kalau ormas adalah ormas, Gempita ormas. Jadi kalau pertanyaannya kenapa tidak menyentuh ormas, yang ingin diatasi dan dihilangkan oleh pemerintah adalah aksi premanisme. Tindakan premanisme. Mau dia individual, mau dia berorganisasi, itu yang ingin nanti dihilangkan oleh pemerintah. Dan hari ini pemerintah sedang membentuk tim khusus untuk Aksi premanisme berkedok ormas di sejumlah wilayah di Indonesia meresahkan masyarakat dan pelaku usaha. Pemerintah pun tegaskan akan menindak tegas aksi premanisme ini untuk menjaga stabilitas nasional dan kepastian hukum. Jangan pakai kekerasan. Jangan. Maraknya aksi premanisme di sejumlah wilayah di Indonesia meresahkan masyarakat. Di kawasan industri Delta Mas Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sekelompok preman berkedok ormas memblokade jalan. Blokade jalan dilakukan lantaran ahli waris merasa keberatan adanya pembangunan di lahan yang dianggap masih bersengketa. Di Jakarta, polisi menangkap 6 terduga pelaku aksi premanisme dan intimidasi terhadap purnawirawan Polri yang menjadi kepala keamanan di Pasar Induk Rabat Jati. Buntut aksi premanisme itu, posko ormas yang berasal dari BPPKB Banten yang berada di area Pasar Induk Rabat Jati dibongkar petugas. Di Karawang, Jawa Barat, 65 orang preman berkedok anggota ormas yang kerap meresahkan di kawasan industri ditangkap. Para pelaku melakukan aksi memalak kepada pelaku usaha hingga pekerja di kawasan industri. Menanggapi hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan akan menindak tegas premanisme berkedok ormas. Pemberantasan premanisme itu akan dimaksimalkan dalam operasi pekat yang akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Bagaimana kita terus mendorong agar anggota semakin banyak hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah isu-isu yang kemudian memerlukan kehadiran Polri, antara lain seperti pemberantasan preman di wilayah-wilayah tertentu, wilayah industri, kemudian kasus-kasus lain yang mengganggu debt collector dan sebagainya. Satgas Premanisme nantinya akan bekerja sama dengan pemerintahan daerah dan menteri-menteri terkait, salah satunya adalah Kementerian Dalam Negeri. Utama. Jadi Satgas ini lebih utamanya adalah bagaimana menegakkan aturan-aturan yang sudah ada. Jadi siapa yang berbuat apa. Sekali lagi, yang kalau pidana ya otomatis penegak hukum kepolisian. Kalau yang berbadan hukum dari Kementerian Hukum. Kemudian kalau yang terdaftar di Kementerian Negeri, otomatis dari Kementerian Negeri. Salah satu sanksinya adalah membuat surat untuk melepaskan status keterdaftarannya. Nah, apa resikonya ya ormas-ormas yang tidak terdaftar, yang dinyatakan tidak terdaftar ini tidak mendapatkan pelayanan fasilitas pemerintah. Keberadaan ormas yang menyimpang dari fungsi sosialnya dan yang melanggar ketertiban umum tentunya tidak dapat dibiarkan terus-menerus karena meresahkan masyarakat dan para pelaku usaha. Tim Liputan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Ketua Kadin Kota Cilegon Muhammad Salim ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pemalakan jatah proyek senilai 5 triliun rupiah. Selain Muhammad Salim, 2 anggota Kadin Cilegon lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya kini telah dinonaktifkan sementara dari keanggotaan Kadin. Dengan tenang sambil melempar senyuman, Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Cilegon, Banten, Muhammad Salim atau Abah Salim ini digiring usai ditetapkan sebagai tersangka buntut permintaan jatah proyek senilai 5 triliun rupiah tanpa lelang. Tersangka berperan mengajak dan menggerakkan orang untuk melakukan aksi pemerasan di PT China Chengda Engineering.
Dan pada tanggal 14 dan 22 April, Saudara MS ini bersama Saudara IA bertemu dengan PT Total memaksa meminta proyek. Adapun pasal yang kita terapkan pada yang bersangkutan pasal 368 dan 160 KHP yang mana ancaman hukumannya adalah 9 tahun penjara. Selain Muhammad Salim, polisi juga menetapkan 2 orang lainnya sebagai tersangka, yaitu Wakil Ketua Kadin Cilegon Bidang Industri Ismatullah dan Ketua HNSI Rufaji Jahuri. Sementara itu, Kadin Indonesia menyayangkan tindakan anggotanya tersebut. Saat ini pihaknya telah menonaktifkan sementara 3 anggotanya yang ditetapkan sebagai tersangka. Kita bilang di Kadin Indonesia ini, kamu tetap salah. Cara begini salah. Karena yang begini adalah kelakuan preman, kelakuan LSM. Ormas, kamu kan bukan ormas. Kamu kan organisasi intelektual. Dan kita, bisa kamu dilakukan pemecatan oleh kita. Tanpa ada lelang. Tanpa ada lelang. Porsinya harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun. Sebelumnya viral di media sosial video tersangka menggebrak meja saat meminta proyek tanpa proses lelang ke sebuah perusahaan. Mereka juga mengancam akan menghentikan proyek jika tidak dilibatkan dalam proyek. Buntut kasus ini, polisi juga menelusuri aliran dana CSR atau tanggung jawab perusahaan ke sejumlah ormas. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sebagai simbol terima kasih, warga Karo, Sumatera Utara bangun patung Jokowi senilai miliaran rupiah. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNewsroom. Anda kembali di iNewsroom pemirsa. Warga Karo, Sumatera Utara membangun patung Jokowi senilai 2,5 miliar rupiah. Patung tersebut dibangun sebagai simbol terima kasih atas pembangunan jalan di wilayah Liang Melas Datas. Warga Liang Melas Datas LMD Kabupaten Karo, Sumatera Utara membangun patung Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo di area perbukitan. Dengan lahan seluas 2 hektar, monumen Jokowi yang dibangun warga Karo ini menghabiskan biaya sekitar 2,5 miliar rupiah. Pembangunan monumen ini bentuk tanda terima kasih warga Liang Melas Datas terhadap Jokowi yang telah memberikan pembangunan infrastruktur di kampung mereka. Kalau pembangunan patung, untuk ini patung sudah 100%. Jadi untuk lokasi patung yang kita namakan ini tamannya, atau yang di lokasi patung ini adalah amphitheater, ini sudah mencapai 75-80%. Nah, jadi mungkin sekelilingnya lagi ini kan akan dipenuhi menjadi tanaman-tanaman jeruk, tanaman buah, dan semua akan dipenuhi lingkungan ini. Yang kurang lebih luas lahan kita ini keseluruhan adalah 2 hektar. Patung ini menggambarkan Jokowi sedang memegang buah jeruk di tangan kirinya, sedangkan tangan kanan mengepal ke atas. Jeruk ini menyimpan kisah terkait masyarakat Karo dan Jokowi. Warga Liang Melas Datas pernah mengirim 1 truk penuh buah jeruk ke Istana Kepresidenan di Jakarta pada 3 Desember 2021. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, PDI Perjuangan mempersilahkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo masuk Partai Solidaritas Indonesia, sebab Jokowi sudah dipecat dan bukan lagi kader PDIP. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mempersilahkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menentukan pilihannya termasuk menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Jarod menegaskan Jokowi sudah dipecat dan bukan lagi kader, sehingga PDI Perjuangan tidak akan ikut campur terhadap keputusan politik Jokowi. Tapi ya, kita nggak ngurus. Tapi PSI bilang Pak Jokowi berkemungkinan untuk menjadi ketum, tapi harus masuk kader PSI dulu. Oh, itu urusannya Pak Jokowi ya, kan dia juga bukan kader PDI Perjuangan, kan sudah dipecat dari PDI Perjuangan ya, jadi silakan gitu ya.
Sebelumnya, nama Jokowi dan putranya, Kaisang Pangarep santer, dikabarkan masuk bursa calon ketua umum PSI. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo bicara mengenai peluang dirinya menjadi Ketua Partai Solidaritas Indonesia. Dirinya masih memperhitungkan peluang kemenangan jika mendaftar maju sebagai kandidat Ketua Umum PSI. Ketua Umum PSI, Pak. Iya, masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut, saya kalah. Itulah yang disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal peluang dirinya menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Jokowi membuka kemungkinan maju sebagai kandidat Ketua Umum PSSI. Menariknya, Jokowi masih kalkulasi dan mengaku belum tahu sejauh apa peluangnya. Misalnya mendaftar akan bersaing dengan anak sendiri, Pak, Mas Kaisang? Ya nggak tahu. Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin. Melihat peluangnya seperti apa, Pak? Ya belum tahu karena ini kan yang saya tahu katanya mau pakai e-voting, one man one vote. Seluruh anggota diberi hak untuk memilih. Diketahui Kongres PSI dijadwalkan akan berlangsung di Solo, Jawa Tengah pada 19 Juli 2025 mendatang dengan agenda utama pemilihan ketua umum baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pengamat politik Henry Satrio mengatakan bahwa persentase Joko Widodo menjadi Ketua Umum PSI sangat tinggi. Meski demikian, Jokowi dinilai tidak akan maju sebagai calon ketum PSI karena masih membutuhkan partai yang lebih besar untuk meneruskan langkah politiknya. Menjadi Ketua Umum PSI sih tinggi sekali, besar itu. Tapi pertanyaannya, Pak Jokowinya mau atau tidak? Sebab kan sudah jadi rahasia umum. Ya, nampaknya ini disiapkan menjadi perahu salah satu anaknya Pak Jokowi, ya saat ini Mas Kaisang yang menjadi ketua umumnya. Tapi kalau menurut saya kecil kemungkinannya Pak Jokowi mau mengambil kursi ketua umum PSI. Bukan cuma alasan belum bisa lolos ke Senayan, tapi Pak Jokowi menurut saya perlu sebuah perahu yang sudah besar dan kuat. Ingin segera polemik ijazah Jokowi selesai, kader PSI Dian Sandi Utama mengunggah foto ijazah Presiden Joko Widodo melalui akun X miliknya tanpa izin pemilik. Hal tersebut berbuntut dilaporkannya Sandi ke Barreskrim Polri. Berikut cuplikan dialog di program iNewsroom kemarin bersama rekan Davi Pratama. Anda melaporkan Mas Sandi ini apa? Oh, gampang sekali, Pak. Kan di pengacara Jokowi bilang tidak pernah sebar ijazah itu. Kenapa dia sebar? Nah, itu lihat. Walaupun sudah ada banyak akun yang memang memposting ijazah tersebut. Iya, tapi kan ini Sandi sendiri kan bilang itu asli. Jadi saya kaget. Kemudian di tanggal itu 1 April kan. Di tanggal 2 April dia bilang aslinya ada di lemari Jokowi. Ya, berarti dia dengan Jokowi ini bersatu dia tahu. Dia diperalat Jokowi untuk supaya bisa mempengaruhi publik bahwa dia Jokowi punya ijazah. Itu yang saya mau perjuangkan. Apalagi dia ini sebar itu kan bagi saya salah lah. Karena saya sudah dapat informasi dari pengacaranya bahwa Jokowi tidak pernah sebar ijazah. Berarti tadi yang Sandi bilang tahun 2022 tanggal 1 tidak benar itu, Pak. Itu bohong. Oke. Pengacaranya dia bilang tidak kok. Kenapa kau pintar-pintar aja kau? Itu bohong, Mas Sandi. Silakan dijawab. Ya kan zaman sekarang ini kan zaman teknologi, Mas. Kenapa harus ngamuk-ngamuk bilang bohong? Kan tinggal dibuka internetnya. Itu ada di layar proyektor pada tahun 2022 dan termuat bukan hanya di satu media. Beberapa media nasional memuat itu loh, Pak. Kenapa harus ngamuk-ngamuk bilang itu bohong? Iya, bohongnya karena begini. Kau tidak dapat izin dari ini Jokowi. Karena pasal saya lapor kau itu karena pasal 32 menyebarkan ini ijazah orang tanpa izin. Kamu yang mendapat izin dari Jokowi? Halo? Kau dapat izin dari Jokowi, saya tanya. Kita serahkan dulu ke
pembawa acaranya. Silakan Mas Andi. Silakan Mas Andi kalau mau dijawab. Soal izin atau tidak, saya kan dari awal sudah mengatakan bahwa saya tidak pernah diberikan salinan atau dokumen itu oleh Pak Jokowi, dan itu sudah saya nyatakan berkali-kali. Tetapi kalau kita berbicara terkait masalah dokumen publik, ketika dia berada di ranah media, teman-teman media, tentu itu menjadi ranah publik, bukan lagi menjadi dokumen, tentu itu menjadi dokumen publik, bukan lagi menjadi. Sebelumnya, Dian Sandi Utama, kader Partai Solidaritas Indonesia, dilaporkan Prof. Yusuf Leonard Henuk, seorang mantan dosen USU, terkait dugaan pelanggaran tentang ITE karena mengunggah foto ijazah Presiden Joko Widodo melalui akun X miliknya pada 1 April 2025. Saat ditemui di Semarang, Dian Sandi Utama mengaku belum mengetahui kebenaran laporan tersebut. Namun sebelum mengunggah foto ijazah Jokowi, ia telah melakukan riset dan didasari niat baik untuk meluruskan asumsi liar di publik terkait isu ijazah Jokowi. Dian Sandi Utama mengatakan masih punya data-data yang belum dikeluarkan terkait permasalahan isu ijazah Jokowi. Pemirsa, nama ex-Menteri Komunikasi dan Informasi Menkominfo Budi Aristiadi terseret dalam kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Budi diduga terlibat dalam perekrutan pegawai hingga menerima keuntungan sebesar 50% dari penjagaan website judi online. Nama Budi Ari disebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum di sidang dugaan judi online Komdigi di PN Jakarta Selatan Rabu 14 Mei 2025. Adapun terdakwa dalam sidang ini adalah Zulkarnain Apriliantoni, Adi Kismanto, Alwin Jabarti, Kimas, dan Muhrijan alias Agus. Dalam dakwaan jaksa, Budi Ari diduga meminta rekannya Zulkarnain untuk mencari orang yang bisa mengumpulkan data website judi online. Zulkarnain kemudian mengenalkan sosok bernama Adi Kismanto untuk melakukan praktek penjagaan website judol dengan tarif 8 juta per website. Dari praktik ini, Budi Ari diduga menerima sebesar 50% dari keseluruhan website yang dijaga yang berjumlah 1.000 situs. Merasa tak dihargai, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, anggota DPRD fraksi PDIP Jabar walk out di tengah rapat. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di iNewsroom. Anda kembali di iNewsroom bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, rapat paripurna DPRD Jawa Barat diwarnai aksi walk out yang dilakukan oleh seluruh anggota fraksi PD Perjuangan. Mereka kecewa dengar pernyataan Deddy Mulyadi yang dinilai melecehkan lambang DPRD. Menanggapi hal tersebut, KDM mengatakan setiap fraksi berhak mengekspresikan kepentingan politik masing-masing. Hari ini, saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out. Rapat paripurna DPRD Jawa Barat yang digelar pada Jumat 16 Mei 2025 berlangsung panas. Fraksi PDI Perjuangan yang dipimpin Memo Hermawan memilih walk out atau meninggalkan ruang sidang. Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang dinilai menyinggung marwah DPRD pada rapat Abdesi dan Musrembang di Cirebon. POC itu membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR-nya. Bagus, Pak. Yang ada persetujuan DPR-nya kita sudah beberapa kali SDG runtuh, Pak. Kenapa itu terjadi? Karena kita kolaborasi hanya dimaknai oleh berkumpul bersama untuk memutuskan, bukan rasa dan cinta. Menurut anggota fraksi PDIP, DPRD Jawa Barat, Doni Huta Barat, keberadaan DPRD dan Gubernur semestinya satu kesatuan legislatif dan eksekutif yang saling menunjang, serta memperkuat bukan saling meniadakan. Fraksi PDI Perjuangan walk out demi menjaga kehormatan DPRD. Langkah ini diambil karena kita menyikapi dari pernyataan Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat pada saat musrembang tanggal 7 Mei di Cirebon.
Nah, Pak Gubernur menyampaikan bahwa kalau dia menjalankan kebijakannya, kalau harus berbicara ke DPR, itu rumit, butuh waktu lama, harus ada rapat pertama, rapat kedua, rapat ketiga. Nah, kemudian kita berpikiran bahwa Deddy Mulyadi melihat DPRD ini adalah penghambat. Menanggapi aksi walkout ini, Deddy Mulyadi pun memberikan komentar pedas di akun Instagram pribadinya. Musrenbang, forum yang sakral, diundang, tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat. Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa. Panasnya hubungan antara DPRD Jawa Barat dan Deddy Mulyadi ini dipicu oleh pernyataan Gubernur Jawa Barat tersebut pada acara Musrembang di Cirebon 7 Mei lalu. Pernyataan ini dinilai telah merendahkan martabat DPRD. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution curhat soal Sumatera Utara menjadi juara kasus narkoba di hadapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi curhatan Bobi, Gibran menyarankan agar Bobi mengikuti jejak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dalam membina anak muda bermasalah. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengungkapkan bahwa Sumatera Utara masih menjadi provinsi dengan kasus narkoba tertinggi di Indonesia. Curhatan Bobi ini disampaikan di hadapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat memberi sambutan pada penutupan Muktamar ke-15 Persatuan Umat Islam di kantor Gubernur Sumatera Utara pada Kamis kemarin. Menanggapi curhatan Bobi ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyarankan agar Gubernur Sumatera Utara bisa mengikuti jejak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dalam membina anak-anak muda bermasalah. Namun Gibran menyebut bukan dikirim ke barak militer, melainkan ke pondok pesantren. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming, beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming, ada persoalan yang sangat mendasar yang di Sumatera Utara kami masih menjadi pemenangnya Pak Wapres dalam beberapa tahun terakhir ini sampai dengan nggak salah saya di tahun 2024 dan 2025 ini kami masih jadi pemenangnya, yaitu adalah kami masih menjadi provinsi nomor 1 dengan penyalahgunaan narkoba di Indonesia Pak Wapres. Ya, tadi Pak Gubernur mengeluh masalah narkoba, ini PUI bisa digandeng ini Pak Gubernur. Mungkin ada gubernur Jawa Barat yang mengirim anak-anak bandel ke barak, nah, ini bisa dikirim ke pondok-pondok pesantrennya PUI mungkin. Kita tunggu saja, apakah Gubernur Sumatera Utara benar-benar akan menjalankan saran dari kakak iparnya ini untuk mengikuti jejak Gubernur Jawa Barat dalam membina anak-anak muda bermasalah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengiriman siswa-siswa bermasalah ke barak militer menuai pro kontra karena dianggap melanggar HAM. Selain belajar di dalam barak, para siswa yang dikirim ke barak dilatih kedisiplinan dan baris berbaris. Rekan kami, Nadia Valeri, mendapatkan kesempatan berlatih bersama 39 siswa bermasalah di Batalion Armet 1 Kostrat, Purwakarta, Jawa Barat. Mbak Nadia sama Om J ditantangin. Suruh ikut PBB itu sama pelajar-pelajar. Sengaja ganti baju di sini, kebetulan ada ini. Kebetulan koperasi di sini ya. Koperasi udah siap. Nantangin, pengen tahu kaki kanan sama kaki kiri jalannya bareng atau duluan. Baju, celana, ikut pendidikan karakter di sini ya. Biar terbentuk ya kedisiplinan itu biar ya. terbentuk. Siswa baru mau nitip, ikut latihan, ikut latihan PBB. Nah ini pembinanya, mulai dari sini siapnya. Siap, gini ya? Iya, nggak boleh senyum.
Iya, koreksi. Oke. Koreksi aja. Ini kan siswa baru. Yuk. Nggak boleh senyum ya? Nggak boleh. Siap. Ini harus dilatih, harus? Siap, harus. Harus. Karena jalannya masih ngenyot, ada pernya. Masih begini-begini. Ya, angkat lagi. Berarti ikut dong dengan ini, siswa. Ayo, ikut, silakan. Turun. Lapor, siap menghadap. Setelah ini masuk ke barisan. Kerjakan. Siap. Kerjakan. Balik kanan. Harus dorong kanan. Maju. Stop. Ah, masuk barisan. Mana komentar yang langsung kasih teman? Ya, pemirsa, saya mau ikut baris berbaris tadi. Disuruh laporan dulu. Susahnya nahan untuk tidak untuk lebih konsentrasi, untuk disiplin. Tadi semua diajarin gimana saya harus siap, gimana saya harus berkata apa setelah dibalas oleh komandannya. Di sini ada komandan di sini. Jadi semua harus dilakukan sesuai dengan arahan personil militer di lokasi. Saya akan kembali masuk lagi ikut pelajaran baris berbaris di sini. Selamat siang adik-adik, apa kabar? Baik. Gimana pendidikan di sini? Baik. Tetap semangat? Semangat. Tapi jangan lupa apa-apa yang udah diberikan pelatihan selama di sini supaya kedepannya kalian bisa jadi lebih bertanggung jawab terhadap kehidupan kalian. Udah harus lebih bisa mengatur emosi masing-masing. Tetap semangat. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menyampaikan keprihatinan mereka terhadap pelayanan dan pendidikan kesehatan di Indonesia yang kian terpuruk. Para Dewan Guru Besar menggelar deklarasi untuk menyoroti kebijakan pendidikan kedokteran dari Kementerian Kesehatan. Keprihatinan mendalam atas kebijakan kesehatan dan pendidikan kedokteran dari Kementerian Kesehatan yang berpotensi menurunkan mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis sehingga akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Para Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia bersama dengan dokter serta akademisi kedokteran dari seluruh Indonesia menyampaikan keprihatinan mereka terhadap sistem kebijakan kesehatan dan pendidikan kedokteran dari Kementerian Kesehatan yang berpotensi menurunkan mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis. Mereka menilai kebijakan yang diterapkan oleh Kemenkes akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Alih-alih memperkuat mutu layanan dan pendidikan, kebijakan yang muncul justru beresiko menurunkan kualitas pendidikan dokter dan dokter spesialis. Alasan keprihatinan kami, yang pertama, pendidikan dokter dan dokter spesialis tidak dapat disederhanakan. Menjadi seorang dokter bukan sekedar menjalani pelatihan teknis, melainkan melalui suatu proses pendidikan akademik yang panjang, ketat, bertahap, sesuai filsafat kedokteran yang mendasari layanan kesehatan oleh seorang dokter. Pendidikan terbaik dilakukan di Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan yang menjalani pendidikan dan penelitian sesuai standar global. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan dokter di luar sistem universitas memerlukan kerjasama erat dengan Fakultas Kedokteran. Tanpa sinergi yang baik, kebijakan ini akan menimbulkan ketimpangan kualitas antar dokter, meningkatkan risiko kesalahan dalam pelayanan medis dan pada gilirannya merugikan pasien dan masyarakat luas. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan dirinya membuka diri untuk berdialog dengan seluruh dokter senior, termasuk ratusan guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kementerian Kesehatan sangat membuka diri kalau ketidaknyamanan ini terjadi untuk berkomunikasi. Ya. Nanti teman-teman Kementerian Kesehatan bisa bilang waktu kita nyusun undang-undang itu kan yang paling fundamental kan, itu berapa puluh ribu orang yang memang memberikan masukan ke kita, ada di list YouTube-nya kita,
memberikan masukan lewat email itu ada semua datanya. Jadi kita bisa nunjukin. Ya. Kebijakan-kebijakan kita bikin sekarang itu melibatkan banyak khususnya guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sebelumnya, ratusan guru besar FKUI berharap agar pemerintah bisa membangun kembali kemitraan yang sehat antara Kemenkes, Rumah Sakit Pendidikan, serta Kolegium. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa iNewsroom masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali di iNewsroom bersama saya Diandra Mukni. Presiden RI berpidato di Kongres PP Tidar 4 di Hotel Borobudur, Jakarta hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto menyampaikan bahwa bangsa Indonesia harus hati-hati karena keramahan kita sering disalahgunakan. Kita lagi makan, tamu datang nggak diundang. Ayo ikut makan. Bener nggak? Semua suku saya alami. Saya pernah besar di Barat. Kalau di Barat, kamu datang nggak diundang, ya sudah kau duduk aja di situ. Saya makan di sini. Budaya lain-lain. Kita ramah, tapi keramahan kita sering disalahgunakan oleh bangsa-bangsa lain. Kebaikan bangsa Indonesia sering dianggap kelemahan. Saudara-saudara, saya tidak mau mengajak kita curiga atau benci sama bangsa asing, tidak mungkin. Kita harus belajar, tapi kita harus sadar bahwa Indonesia yang demikian besar, demikian kaya, sejarah kita selalu diadu domba, dipecah belah, suku sama suku, agama sama agama, kadang-kadang agama. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Petugas berupaya menangkap Charlie Chandra karena diduga memalsukan surat tanah seluas 8,7 hektar yang kini telah dibangun kawasan permukiman PIK 2. Pernah dipanggil sebagai tersangka untuk diperiksa sebagai tersangka. Inilah detik-detik saat petugas mendatangi kediaman Charlie Chandra. Charlie Chandra terlibat kasus sengketa tanah di proyek pembangunan Pantai Indah Kapuk atau PIK 2. Charlie sempat ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemalsuan surat tanah seluas 8,7 hektar yang kini telah dibangun kawasan permukiman PIK 2. Polda Banten kemudian menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3, namun kemudian penerbitan SP3 dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Serang. Hal ini menjadikan kasus yang menjeratnya dilanjutkan. Bahwa saya tidak pernah dipanggil sebagai tersangka untuk diperiksa sebagai tersangka. Pemirsa, jelang laga krusial kontra China dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, beberapa pemain telah tiba di Bali sebelum pemusatan latihan resmi dimulai 26 Mei mendatang. Di antaranya Marcelino, Asnawi, dan Elkan Bagot. Timnas Indonesia dijadwalkan memulai pemusatan latihan di Bali pada 26 Mei 2025 sebagai persiapan menghadapi dua laga penting dalam lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menjamu Cina pada 5 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, kemudian bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Pemusatan latihan akan berlangsung di Bali United Training Center Gianyar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan Bali dipilih sebagai lokasi pemusatan latihan untuk memberikan suasana yang kondusif dan memanfaatkan momen liburan para pemain setelah kompetisi berakhir. Hal ini diharapkan dapat membantu pemain memulihkan kondisi fisik dan mental sebelum menghadapi pertandingan krusial. Beberapa pemain telah tiba di Bali sebelum pemusatan latihan resmi dimulai, antara lain Marcelino Ferdinand. Gelandang muda ini telah berada di Bali dan telah menjalani latihan mandiri. Sementara Asnawi Mangku Alam, bek kanan yang bermain di Thailand ini juga telah tiba di Bali dan bergabung dalam sesi latihan mandiri bersama Marcelino. Kemudian Ronaldo Kuate, pemain yang berkarir di Liga 2 Thailand ini turut hadir di Bali meskipun belum dipastikan masuk dalam skuad final. Kemudian Elkan Bagot,
Bek tengah ini terlihat berada di Bali bersama keluarganya, memicu spekulasi mengenai kemungkinan kembalinya ia ke skuad Garuda. Terakhir, Ivar Jenner. Gelandang yang bermain di FC Utrecht Junior ini dilaporkan sedang dalam perjalanan menuju Indonesia dan diperkirakan akan segera bergabung dengan tim. Sedangkan tim pelatih yang dipimpin Patrick Kluivert bersama asistennya Alex Pastoor dan Denny Lanzat telah tiba di Indonesia pada Kamis 15 Mei 2025. Mereka akan memimpin sesi latihan selama pemusatan latihan di Bali. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, gelombang 2 jemaah calon haji asal Indonesia akan tiba pada 17 hingga 31 Mei 2025 di Bandara King Abdul Aziz International Airport, Jeddah, Arab Saudi. Jelang kedatangan kloter pertama gelombang 2 jemaah calon haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi daerah kerja bandara mengadakan pertemuan dengan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Pertemuan ini penting demi mempermudah jalur kedatangan jemaah calon haji asal tanah air. Untuk jemaah, kesiapan jemaah, kami meminta jamaah untuk sudah berikhram sejak dari tanah air, sehingga kami tekankan kepada seluruh PBI embarkasi agar menyampaikan kepada jamaah haji untuk berikhram sejak dari Indonesia. Kenapa mereka harus berikhram dari Indonesia? Karena seluruh layanan yang ada di Bandara Arab Saudi saat ini menggunakan layanan yang harus cepat sampai ke kota tujuan. Kalau di Jeddah harus segera sampai ke Mekah, meskipun bukan melalui jalur fast track, sehingga memang sudah tidak ada lagi waktu yang tersedia bagi jamaah untuk berikhram di Bandara Jeddah seperti zaman dulu. Jemaah calon haji gelombang 2 diimbau sudah menggunakan ihram sejak embarkasi agar jemaah cepat sampai kota tujuan setibanya di Arab Saudi. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ramdhani, iNews melaporkan.